Perkenalkan, nama saya Muhammad Raksa Azulkana Susanto. Nomor induk mahasiswa 0565288891 dari Prodi Ekonomi Pembangunan UT Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya Pancasila dan apa hubungannya dengan generasi sekarang. Pancasila lahir melalui proses yang panjang, penuh diskusi dari berbagai tokoh penting Indonesia. Mereka berjuang untuk menyusun dasar negara yang bisa menyatukan semua keberagaman yang ada di Indonesia. Proses ini tidak mudah dan tidak cukup singkat diceritakan karena melibatkan perdebatan dan pemikiran yang mendalam. Setelah melalui perjalanan panjang, Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila ini sangat penting karena menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kamu makin kenal dengan Pancasila? Yuk simak video ini. Pengertian Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari Sanskerta, bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi atau pedoman hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik, diharapkan menjadi paduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dan keberagam. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya. Prinsip ini juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar jadi pilar atau tiang yang kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terus, bagaimana sejarah dari lahirnya Pancasila? Sejarah lahirnya Pancasila, Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi antar berbagai tokoh yang ada di Indonesia. Seperti presiden kita yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada 29 April 1945, setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia, tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi negara Indonesia. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut
kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Tokoh-tokoh yang merumuskan dasar Pancasila adalah yang pertama Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai rumusan Yamin. Usulan Moh Yamin sebagai berikut adalah Hari Kebangsaan, Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Yamin juga menyusun naskah tertulis yang sedikit berbeda dalam uraiannya, tetapi pada intinya tetap menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Tokoh yang kedua yang menyusulkan ide pada sidang itu yang kedua Supomo. Supomo sebagai salah satu anggota BPUPKI juga memberikan pandangannya tentang dasar negara. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, ia lebih menekankan konsep negara integristik, di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila versi Supomo kurang bagus atau sedikit kurang pas dibanding milik Soekarno dan Moh Yamin. Tetapi ide dari Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Tokoh ketiga yang menyusun Pancasila pada sidang BPUPKI yang ketiga yang menyusun Pancasila pada sidang BPUPKI adalah Ir Soekarno atau Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyiapkan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau berkemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan dan berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau 3 sila atau bahkan ekasila atau 1 sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Di sidang itu juga dihadiri panitia 9. Setelah usulan dari 3 tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang disebut sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, dan juga Aramis. Setelah diskusi dan usul-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila dalam Piagam Jakarta.
5 sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa hubungannya dengan generasi sekarang? Generasi sekarang banyak yang melupakan apa itu makna Pancasila karena tidak ada dorongan dari orang-orang di sekitarnya. Kalau kayak gini, Pancasila akan hilang di masa depan karena tingginya tingkat teknologi yang ada. Kenapa teknologi? Teknologi bisa membuat manusia lupa akan budaya leluhurnya sendiri. Dengan hal ini, teknologi akan semakin menjauhkan kita dari budaya. Gimana cara mengatasinya atau mengantisipasi di zaman sekarang? 1. Kita boleh berkembang mengikuti zaman modern, tapi kita tidak boleh melupakan budaya yang sudah melekat pada diri kita, seperti nilai Pancasila. Yang kedua, dengan adanya teknologi, kita bisa memperkenalkan budaya Pancasila di mancanegara agar mereka tahu betapa indahnya budaya kita. Yang ketiga, kita sebagai generasi bangsa Indonesia jangan malu dengan budaya kita sendiri. Sekian presentasi saya. Maaf jika terdapat salah kata atau susunan saya berbicara. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.